Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, pada hands-on kali ini terkait mata kuliah pemrograman jaringan komputer 2, lab 3.5.5 paket tracer configure DTP atau dynamic trunking protocol. Nah, dalam praktikum ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkan trunking secara statis maupun dinamis. Nah, bagaimana DTP itu bekerja dalam negosiasi trunk antar switch dan bagaimana memverifikasi konektivitas VLAN end-to-end. Nah, di sini terdapat skenario atau latar belakang ya. Jadi dalam jaringan yang menggunakan banyak switch, administrasi VLAN dan trunking itu bisa menjadi cukup kompleks ya. Nah, Cisco menyediakan dynamic trunking protokol atau DTP untuk membantu switch secara otomatis bernegosiasi apakah sebuah port itu harus menjadi akses atau trunk. Nah, DTP itu pertama dia aktif secara default pada banyak switch Cisco. Lalu yang kedua, dia ini bekerja dengan mode dinamik auto dan dinamik disable. Lalu dia ini memudahkan pembentukan trunking, dan yang terakhir, namun tetap dapat dikonfigurasi secara manual untuk keamanan dan kontrol penuh. Nah, pada lab ini kita akan yang pertama memverifikasi VLAN, yang kedua membuat VLAN baru, yang ketiga mengasigen VLAN ke port, lalu yang keempat mengkonfigurasi trunk secara dinamis dan statis. Lalu yang terakhir, kita memahami bagaimana native VLAN itu berpengaruh pada trunking. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri, pertama kita mengkonfigurasi statis trunking, yang kedua mengkonfigurasi dynamic trunking menggunakan DTP, yang ketiga tujuannya itu memverifikasi status trunking dengan berbagai perintah, yang keempat mengatur dan menyesuaikan native VLAN serta memecahkan masalah mismatch, lalu yang kelima menguji konektivitas ya antar host pada VLAN yang sama di switch yang berbeda. Pertama kita masuk ke labnya. Sini udah ini ya, kita tarik si nama Claudia aja. Claudia. Kita udah di sini completionnya masih 0 ya. Ada addressing table ya. Kita bisa menyesuaikan. Nah, pada part pertama itu verifikasi VLAN konfigurasi. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan VLAN yang sudah ada ya. Kita masuk ke switch 1. Di sini kita bisa langsung show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat dari output itu terlihat VLAN default beserta VLAN 99-nya, lalu 999 serta yang lainnya ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan yang sama di switch 2 dan juga switch 3. Kita salin aja lah ya. Copy. Kita enter, enable, kita paste. Nah, di sini kita bisa lihat juga kita lakukan hal yang sama di switch 3. Label. Nah, udah sama ya. Lalu di sini kita
udah melakukan 2 dan 3. Terdapat pertanyaan ya di sini juga, kita next saja. Nah, pada tahap ini kita dapat menyebutkan VLAN mana saja yang terkonfigurasi sesuai pertanyaan di lab ini. Ya, kita dari sini kita bisa lihat ya. Udah, kita ke part 2. Di part 2 ini, di part kedua kita akan menambahkan 3 VLAN baru, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 dengan nama masing-masingnya sesuai dari ketentuan lab ya. Kita dari switch 1 dulu, dari switch 2 di sini. Di pertanyaan tadi itu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Switch 2, connect terminal, VLAN 10, name red, VLAN 20, name salah guys, kita benar-benar harus menyesuaikan ya. Kita masuk VLAN 10, name red-nya, R-nya itu gede, red. Nah, dinambah 1%. VLAN 20, name blue. Nah, nambah 3%. Di VLAN berapa nih? 30, name yellow, bentar, nambah jadi 4%. Kita lakukan hal yang sama, tapi kita lihat dulu, kita cek, kita end, kita show VLAN brief. Nih udah ya, namanya udah sama, kita udah membuat VLAN. Kita lakukan hal yang sama di switch 3, masuk connect terminal, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Sini VLAN 10, enter, name red, VLAN 20, name blue. Lalu VLAN 30, name yellow. Ntar kita end, kita cek. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN ya, sesuai dengan VLAN name-nya. Udah, kita masuk ke part ketiga, yaitu assign VLAN to port. Pada bagian ini kita akan meng-assign port ke VLAN masing-masing ya. Di sini menurut tabel. Nah, kita mulai masuk ya.
dari switch 2 terlebih dahulu. Conf terminal. Interface range F0/1 strip 8. Oke. Switch port kita salin aja lah ya, kita salin aja ini teman-teman, copy. Paste. Kita lakukan sesuai segmentasi masing-masing ya. Paste, lanjutkan. Ini sini udah 24%. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita ini kita lakukan hal yang sama ke S3 nya juga. Kita masuk config terminal, copy, paste, copy, lakukan segmentasi ya sesuai dari arahannya. Ini udah 31% persentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yura Sulaiman dan berangkat di Surat Al-Quran dari Kode Teknologi Kesehatan Jurusan Teknologi Informasi. Baik, terlebih dahulu saya akan melakukan modul 3.3.13. Udah, ini udah 34%. Kita cek ya native VLAN-nya. Kita emang belum masuk ya. Bilang konfigurasi, lalu ada addressing tabelnya, di sini ada kebetulan verifikasi udah default
duduk konfigurasi VLAN, habis itu lalu VLAN report, jadi VLAN ke part 1 itu view close. default VLAN configuration Kita akan satu ping dari PC 1 ke PC 6, PC 1 ke PC 6 ya. PC 6 di ujung sini. PC 6 dengan IP ini. jadi sini kita kan klik switch satu kita masuk ke channel sudah Kita tunggu. Teman-teman di sini RTO ya. Berarti itu pingnya gagal karena kenapa? Yaitu karena terang antar switch itu belum dikonfigurasi sehingga VLAN itu tidak dapat menyeberang ke switch lain. Kita next ke part 4. Pada part 4 sini konfigurasi terang pada switch 1, switch 2 dan switch 3. Kita mulai dari switch 1 ya. Switch 1 di sini kita enter enable conf terminal, copy, paste. Kita masuk ke switch mode dynamic disable. Ini ya, change start to up. Sebentar, kita lanjut di switch 2. Kita end, kita exit, kita enable, aduh, translating, sabar. Kita lanjutin aja ya kini di switch satunya teman-teman. Kita exitin ya. Kita copy, paste, copy lagi, paste lagi, enter, copy, kita paste. Nah, sini dengan non go theater DTP itu dinonaktifkan sehingga terang itu benar-benar statis ya. Kita bisa end, lalu kita cek dengan show DTP untuk melihat status DTP ya. Nih, kita lanjut show interface terang. Sini kita bisa lihat 3.0 ini trunking ya statusnya. Nah, kita next. Di sini kita masuk conf terminal, kita masuk. Nah, di sini ada pertanyaan ya teman-teman sebelum itu. Terdapat pertanyaan ya, what is the native VLAN for the trunk virtually?
Itu jawabannya di VLAN 1 ya. Nah, di sini kita masuk ke interface range sekarang. Lalu switch port. Nah, di sini 63%. Kita bisa lihat ya. Ada pertanyaan di sini, what message did you receive on switch 1? How would you correct it? To correct negative VLAN mismatch konfigurasi VLAN 999 di sini ya. As the native VLAN on switch 2 and switch 3. Di sini kita lihat dulu. Udah. Kita ke switch 2. Di switch 2 kita masuk conf terminal. Lalu kan ini udah ya. Kita lakukan hal yang sama. Masuk, baru kita masuk. Sebenarnya sih dia langsung ke sini ya. Switch mode terang. Switch mode terang. Baru switch port terang native VLAN terang native VLAN 999. Tapi kita belum ini. Nah, di sini sudah 70%. Oke, kita lakukan hal yang sama di switch 3.
switch 3 kita enter N. Kita copy, terminal, kita masuk paste, tab, kita lanjut. Keluar, kita paste. Oke, di sini udah. Kita cek result ya. Oh, di VLAN 10 nya kita lupa. Kita kasih ininya juga. Kita baru di switch 2 sama switch 3 ya, yang bagian sini tadi. Name di sini tadi. Nih. Enter and terminal VLAN 10, name-nya red. Oke, VLAN 20, name-nya blue. Lalu VLAN 30, name-nya yellow. Nah, udah cek resultnya. Sini sudah semua ya, kita sudah memenuhi kategori. Oke, kita uji konektivitas. Di sini kita ping dari PC 1 ke PC 6. PC 6 itu 10.2 tadi. Nah, sudah replay. Kita bisa cek juga dari PC 2 ke PC 5, PC 2 ke PC 5 IP-nya ini. Kita copy, command prompt, ping, spasi, paste. Nah, dia sudah terkoneksi ya, dan bisa kita ping juga PC 3 ke PC 4, PC 3 ke PC 4. Ping. Nah, jadi teman-teman, semua ping itu udah sukses ya. Komunikasi end to end antar VLAN itu sudah bisa semua. Antar VLAN yang sama akan berjalan dengan baik ya. Nah, teman-teman, itulah ya hands-on kita di lab 3.5.5 ini terkait konfigurasi DTP. Dalam praktikum ini kita belajar ya, verifikasi dan pembuatan VLAN baru, terus pengaturan port akses berdasarkan VLAN
VLAN-nya, terus penggunaan DTP untuk negosiasi trunk, lalu konfigurasi trunk statis dan penggunaan perintah non egutati, dan pentingnya native VLAN yang konsisten. Lalu kita juga praktikum ini troubleshooting konektivitas antar switch, dan terakhir verifikasi end-to-end melalui VLAN. Nah, konsep DTP dan trunking ini sangat penting teman-teman dalam jaringan multi-layer, karena dia ini menentukan bagaimana VLAN dapat berjalan di seluruh switch dalam jaringan. Ya, jadi teman-teman, saya rasa cukup ya hands-on kita pada pertemuan kali ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.